sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, dengan saya berdoa dengan agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Intan. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Maya hadir, Bu. Syira hadir, Bu. Tiara hadir, Bu. Oke. Hari ini kita belajar tentang pengenalan dasar jaringan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep jaringan komputer dengan baik dan benar. Dan kedua, peserta didik mampu membenarkan jenis-jenis jaringan komputer dengan baik dan benar. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika saat ini kita tidak bisa berkirim SMS dan berkirim email? Kurangnya informasi. Ada lagi? Kurangnya interaksi. Artinya orang yang jauh tidak bisa mengetahui orang yang dekat keadaannya mereka. Kalian mau bertukar informasi? Saya? Iya, Bu. Sekarang kalian siapkan HP kalian, kita pretest sebelum kita lanjut. Siapkan HP kalian ya. Oke, Bu. Silakan bergabung dengan kodenya. Oke, kita mulai. Bagaimana? Menyenangkan? Perhatikan di depan. Oke, jadi masalah yang akan kita pecahkan di kelompok tentang jaringan komputer ya. Tapi sebelumnya itu Ibu membagi kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Perhatikan di LKPD kalian. Sudah semua? Sudah semua dapat? Sudah, Bu. Nah, itu ada petunjuk nanti setiap siswa menentukan satu orang untuk membuka presentasi
dan 1 orang membawakan presentasinya. Tetapi kelompok yang lain siap, tetap harus aktif ya kalau diajukan pertanyaan dari kelompok lain. Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan memberikan penilaian. Jadi buat yang terbaik ya. Waktu diskusi, durasi pengerjaannya hanya 20 menit. Paling lambat. Silakan. Setiap kelompok itu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mengerjakan hanya sesuai dengan nomor urut. Kelompok 4 Bisa, Ibu. kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Kelompok 2? Bisa, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Oke. Siapkan masing-masing kelompok ya. Ibu persilakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Ya. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lintang Gabrielman yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi pada kali ini adalah Dan saya adalah Sonia. Saya Feby. saya Reza. Jadi kami di kelompok 1 ini mendapat tugas yaitu tentang 3 nomor, yaitu tentang PAN. PAN adalah singkatan dari Personal Area Network atau personal yang mencakup ruang pribadi. Jadi di sini di nomor 1 ada gambar komputer begini, ada 2 gambar, dan nomor 1 jelaskan perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Dari hasil diskusi kami mendapat perbedaan, yaitu ini gambar 1 ini adalah merupakan PAN atau Personal Area Network, dan yang kedua ini adalah LAN atau Local Area Network. Nomor 2, kesimpulan apakah yang Anda dapat ambil dari pengamatan kedua gambar di atas? Jadi kesimpulannya dia, kenapa kita bisa dapat jawaban ini adalah Personal Area Network? Karena dia punya komputer atau gadget ini cuma hanya ada 5 saja. Itu merupakan yang sedikit. Anggap saja 5 ini contoh seperti ini laptop, speaker, infocus. Nah, itu merupakan PAN karena ini merupakan milik dari 1 orang. Dan yang kedua ini kita simpulkan bahwa ini adalah
LAN karena di sini terdapat server dan banyak komputer yang tersambung. Sesuai dengan definisi dari LAN itu adalah kumpulan komputer yang tersambung satu sama lain di area yang kecil. Nomor 3. Sheryl ingin membuat jaringan untuk menghubungkan usaha bisnis Sheryl. Berupa jaringan minimarket di beberapa kota di Indonesia. Jaringan apa yang akan Sheryl gunakan? Jelaskan alasan Anda. Jadi dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa Sheryl ini menggunakan MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Kenapa kita menyimpulkan bahwa Sheryl menggunakan MAN? Karena di sini diketahui bahwa dia menghubungkan jaringan di beberapa minimarket di kota Indonesia. Dan itu sama dengan definisi dari Metropolitan Area Network, yaitu jaringan internet yang mencakup area perkotaan atau kumpulan dari kota-kota. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang menjadi pertanyaan, jaringan apa yang Sheryl gunakan? Yang menjadi pertanyaan saya, kan tadi kelompoknya Lintang jawab Sheryl menggunakan jenis jaringan komputer MAN. Yang jadi pertanyaan saya itu, mengapa tidak menggunakan jenis komputer lain? Mengapa menggunakan jenis komputer MAN? Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain supaya kita tumpuk? Sepertinya tidak ada, jadi kita akan langsung menjawab. Kenapa kita kelompok 1 memutuskan untuk menjawab MAN, bukan jaringan internet lain? Dikarenakan di sini Sheryl mau menghubungkan jaringan di minimarket di beberapa kota di Indonesia. Di sini sudah dijelaskan di beberapa kota. Tidak mungkin kita menggunakan LAN, yaitu LAN itu sendiri untuk satu ruangan seperti ini, kelas. Apalagi PAN yang merupakan, anggap saja satu meja ini. Dan dan kita tidak pilih WAN karena WAN itu mencakup satu negara yang luas, bahkan sampai di kancah internasional. Jadinya karena di sini dia mau di beberapa kota saja, jadi kita memutuskan MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan internet yang mencakup daerah beberapa kota. Itu saja jawaban dari saya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Silakan. Saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model jaringan komputer LAN. Pada pertanyaan pertama, model jaringan komputer yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah jenis model jaringan apa? Jadi yang menjadi jawaban saya adalah ini adalah model jaringan dari LAN, Local Area Network. Terus yang kedua, sebutkan 5 manfaat adanya jaringan komputer. Yang pertama, berbagi sumber daya, yang dimana memungkinkan pengguna untuk berbagi file, printer, dan perangkat lain secara efisien. Yang kedua, komunikasi, yang membantu komunikasi cepat melalui email, pesan instan, atau video konferensi. Manfaat ketiga adalah akses informasi, memberikan akses ke sumber daya informasi dan database di berbagai lokasi. Yang keempat, efisiensi operasional, yang mempermudah manajemen data dan proses bisnis secara efisien,
Dan manfaat yang kelima adalah keamanan data, yang memungkinkan penerapan kontrol akses dan perlindungan data melalui keamanan jaringan. Masuk ke pertanyaan ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam membangun dan mengelola jaringan komputer? Ada banyak sekali tantangan yang terjadi dalam membangun dan mengelola jaringan komputer, yaitu yang pertama adalah keamanan, yang kedua skalabilitas, yang ketiga ketersediaan, yang keempat manajemen banyak perangkat, dan yang kelima kesalahan manusia. Jadi itu saja hasil presentasi kami. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan? Itu saya mau bertanya. Nomor 1 itu tadi katanya menjawab LAN. Saya mau tahu alasan kenapa bisa menjawab LAN. Itu saja. Jaringan LAN ini adalah jaringan paling dasar dalam jaringan komputer. LAN sendiri merupakan singkatan dari Local Area Network, yang merupakan suatu jaringan komputer di wilayah lokal saja. Secukupnya, maksudnya jaringan ini berarti hanya bisa digunakan oleh pengguna di area lain, di area LAN saja. LAN juga menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan yang sederhana. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan. Selanjutnya kita akan masuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang MAN. Pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang perkembangan jaringan komputer saat ini? Jadi, jawaban kami, perkembangan jaringan komputer saat ini sangat menarik dan terus berkembang dengan pesat. Jaringan komputer saat ini mengarah ke jaringan yang lebih terdistribusi, aman, cepat, dan fleksibel. Jaringan komputer menjadikan banyak dampak yang sangat baik karena semakin mudahnya mengakses sesuatu kepada komputer. Soal yang ketiga, menurut Anda, tren jaringan apa yang akan berkembang di masa depan? Jawaban yang kami dapat yaitu ada 5. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada 5G atau 5G. Dan ketiga ada keamanan jaringan. Keempat, komputer edge. Dan yang kelima, pengembangan SDM. Sekian dari hasil diskusi kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kami dari kelompok 4. Kami mau bertanya apa sih pengertian dari MAN dan manfaat MAN. Itu saja. Kami juga dari kelompok 1 izin bertanya. Apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan jaringan komputer MAN? Sekian, terima kasih. Untuk jawaban untuk kelompok 4, MAN adalah jaringan yang sering digunakan untuk dapat menghubungkan beberapa jaringan. Untuk singkatan dari MAN sendiri ada Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network. Dan selanjutnya saya akan menjawab juga tadi manfaat dari MAN. Manfaat MAN itu menyediakan konektivitas jaringan untuk organisasi atau entitas yang terdistribusi di wilayah Untuk kelompok 4 sudah cukup jelas? Sudah. Selanjutnya kelompok 5 silakan.
Jadi kami akan mempresentasikan salah satu jaringan pada komputer yaitu jaringan nyambung. Pertama itu kita jaringan nyambung. Ada gambar di sini. Adalah Wide Area Network, merupakan jaringan yang memiliki cakupan jaringan besar atau lebih. Manfaat itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nomor dua, jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupannya. Sebutkan 4 jenis jaringan komputer berdasarkan cakupannya dan jelaskan masing-masing. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Jaringan untuk berkomunikasi antar perangkat elektronik seperti komputer. Jaringan ini juga memiliki jangkauan yang sangat dekat sehingga tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Yang kedua, Local Area Network atau LAN. Jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Contohnya yang termasuk jaringan LAN adalah jaringan komputer di perkantoran, sekolah, kafe, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Yang keempat, Wide Area Network atau WAN, jaringan komputer yang mencakup daerah geografi yang luas, contohnya sebuah negara atau benua. Yang ketiga, contoh penerapan teknologi jaringan komputer yang pernah rasakan itu mulanya berbagi data, terlindungnya data, komunikasi semakin mudah, akses informasi bebas, pengiriman data cepat, bersosialisasi lebih ekspresif dengan media sosial, dan mengobrol lebih interaktif dengan media sosial. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Anak-anak semua, silakan bangun berdiri. Ikuti ibu ya. Konsentrasi. Ya, silakan ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Oke. Silakan satu siswa mungkin memberikan kesimpulannya. Silakan. Oke. Silakan. Cinderella. Jadi kesimpulan dalam penggunaan jaringan komputer adalah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan konektivitas antar perangkat. Dengan adanya jaringan, pengguna dapat berbagi sumber daya seperti file dan printer serta mengakses informasi secara real time. Selain itu, komunikasi antara penggunaan juga menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, dalam jaringan komputer memiliki beberapa jenis yang meliputi LAN, WAN, MAN, PAN. Yang artinya untuk LAN adalah jaringan lokal yang mencakup area terbatas seperti kantor atau gedung. Untuk WAN, jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti kota, negara, atau bahkan lintas negara.
Yang ketiga ada MAN, yaitu jaringan yang berada di antara skala LAN dan WAN, biasanya mencakup area geografis kota besar. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah jaringan pribadi yang mencakup area kecil, sering sekali terbatas pada perangkat individu. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Bagaimana cara komputer berkomunikasi? Nah, tadi nanti kita bisa membuka halaman web meskipun web tersebut berasal dari jauh di luar negeri. Yang kedua, kita dapat mengirim email dan terkirim ke email yang lokasinya sangat jauh, hanya beberapa detik atau menit saja. Kita dapat melakukan video conference, rapat, sekolah, kuliah, seminar secara online yang dihadiri puluhan bahkan ratusan orang. Kita post tes ya. Silakan siapkan HP kalian, kita post tes. Linknya sudah dikirim ya? Sudah, Ibu. Silakan masukkan kodenya. Selamat buat Cynthia, Cinderella, nomor 1 ya. Yang lainnya, tepuk tangan dulu. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Asik. Oke, kumpulkan nama PD-nya. Ya, Bu. Untuk materi esok, pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang topologi jaringan. Lanjutan dari pertemuan hari ini ya. Jadi sebelumnya dibaca materinya, dicari di internet tentang topologi jaringan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Satu orang untuk maju ke depan menutup pembelajaran hari ini. Kita segera doa. Dan sebelum itu izinkan saya memimpin doa kita pada siang hari ini menurut agama keyakinan saya yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus atas segala penyertaan Bapa dari awal pertengahan hingga akhir belajar kami. Bila disampaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa Tuhan, amin. Terima kasih. Jadi anak-anak tetap semangat, tetap produktif untuk mengikuti pembelajaran minggu depan dan semua pelajaran yang kalian dapat di sekolah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Siap.